Ini adalah cara trading dari nol episode ke-51. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gua Daryl di dari channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen cara trading dari nol lagi teman-teman ya. Dan di segmen kali ini gua akan ngebahas gimana sih caranya kalian untuk melakukan backtest. Dan cara melakukan backtest ini bisa kalian lakukan di segala instrumen, baik itu saham, kripto maupun yang lainnya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian yang suka untuk trading secara teknikal, kalian wajib banget nih melakukan hal backtest ini. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jadi kalau misalnya kalian disuruh transfer, jangan sampai kalian transfer karena itu adalah penipuan. Oke? Nah teman-teman, ngomongin backtest, ada beberapa hal yang kalian harus perhatikan. Yang pertama itu adalah instrumen apa yang kalian mau backtest, yang pertama. Yang kedua itu adalah kalian mau backtestnya tariknya berapa lama ya. Dan kemudian ketiga, kalian backtestnya itu menggunakan tools apa. Ini yang paling penting ya, saya rasa ya. Dan semua itu seperti biasa gue akan jelasin di dalam monitor supaya nanti bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart juga. So tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke monitor. Oke teman-teman, kita sudah ada di dalam monitor dan hari ini gue akan kita masuk ke segmen cara trading dari nol. Dan di segmen kali ini gue akan ngasih tahu kalian gimana caranya untuk melakukan backtest ya, karena ini menjadi pertanyaan bagi banyak orang juga, terutama buat kalian yang masih baru mulai trading dan kalian itu tradingnya secara teknikal ya. Jadi gue pertama mau jelasin dulu teman-teman apa itu backtest ya. Backtest itu adalah cara atau salah satu metode untuk kita melakukan riset atau tes ya terhadap suatu sistem trading yang kita sudah buat ya. Jadi kalau misalnya kalian ini yang trading di saham ya, kemudian di kripto atau di instrumen lain, itu kalian itu tradingnya menggunakan technical analysis yang pertama syaratnya. Daripada fundamental kalian harus mengutamakan technical analysis. Dan kalian itu jatuhnya itu adalah seorang trader, bukannya seorang investor. Itu kalian bisa melakukan backtest karena backtest ini sangat penting untuk mengetahui seberapa akurat ya kalian punya sistem trading dengan tolak ukur risk reward tertentu ya. Jadi itu adalah kuncinya untuk membuat trading kalian bisa konsisten. Kenapa saya bilang itu adalah kunci untuk membuat kalian konsisten? Saya akan kasih analogi logikanya seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian trading nih ya, trading dengan menggunakan sistem A misalnya, terus ternyata hasilnya bagus, kemudian trading kedua bagus, trading ketiga jelek gitu ya, terus kalian ganti sistem lagi sama seperti itu, pertama bagus, kedua langsung jelek, ganti lagi sistem, begitu coba langsung jelek, ganti lagi sistem, gonta-ganti sistem terus teman-teman ya, gonta-ganti sistem terus. Itu dari sistemnya aja, kalian pada saat entry-nya aja caranya ganti-gantian terus, itu sudah tidak mungkin bisa konsisten gitu ya. Konsistensi di dalam trading ya itu bisa didapat kalau misalnya kalian itu sudah memiliki satu sistem trading yang kalian gunakan secara terus-menerus, yang mana kalian sudah percaya terhadap trading system tersebut bahwa at the end itu akan membuat kalian menjadi profit ya. Oleh karena itu, ketika kalian sudah memiliki atau sudah membuat trading system, yang bisa kalian lakukan itu adalah kalian harus tes dulu nih. Test drive dulu sistem ini sebelum kalian pakai di real market ya. Nanti kalau misalnya kalian sudah melakukan tes tersebut, kalian akan mendapatkan hasil riset ya. Jadi misalnya dalam 50 kali trade ya, kalian bisa tahu tuh win rate saya itu atau kemungkinan saya profit itu berapa persen. Itu nanti akan ketahuan win rate-nya. Terus risk reward saya itu berapa dengan menggunakan sistem ini, itu juga nanti akan ketahuan. Terus sistem ini tuh akan efektif di instrumen apa saja atau di emiten apa saja dalam saham, kalau dalam kripto itu di koin apa aja, dalam forex di pair apa aja, itu nanti akan ketahuan semua ya. So ini akan menjadi salah satu step atau metode yang sangat penting buat kalian para trader yang ingin mencapai konsistensi. Oke. Nah, sekarang kenapa kita berada di tradingview.com? Karena biasanya saya pribadi itu melakukan backtest melalui si tradingview.com ini ya. Jadi charting tools saya itu melalui TradingView. Kenapa saya pakai platform ini? Pertama ya karena toolsnya tuh sangat lengkap, dari mulai drawing tools, measurement segala macam gitu-gitu itu lengkap banget.
Yang kedua, dia backtestnya tuh enak ya. Jadi dibandingkan kalau misalnya di MetaTrader gitu ya, itu agak-agak ribet, tapi kalau di TradingView ini tuh sangat enak sekali ya. Dan kalian bisa mau instrumen apa aja ada, dari saham sampai kripto tuh ada semua gitu ya. Jadi ini enak banget buat melakukan backtest. So hari ini pada video kali ini gue menggunakan tradingview.com ya. Kalian bisa aja daftar gratis di tradingview.com ini, tetapi nanti kalau pada saat menggunakan backtestnya itu, kalau misalnya gratis, kalau nggak salah nggak bisa intraday deh, kalau nggak salah itu doang bedanya. Tapi kalian tetap bisa belajar melakukan backtest melalui website ini ya. Nah, itu yang pertama tentang pengertian backtest dan kenapa kalian harus belajar backtest ya. Kemudian yang kedua, backtest ini bisa dipakai di mana aja sih gitu ya pertanyaannya ya. Bisa dipakai di seluruh instrumen. Sekali lagi saya tekankan, backtest ini bisa kalian pakai di seluruh instrumen yang menggunakan charting seperti ini, candlestick. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan di saham, bisa ya, nanti saya contohin di tiga-tiganya. Kripto bisa, forex bisa. Jadi tiga-tiganya semua bisa melakukan backtest ya. Kemudian yang keempat, tools apa saja yang dibutuhkan kalau misalnya kalian mau melakukan backtest. Itu di TradingView ada satu fitur yang namanya replay ya. Bar replay ini adalah fitur yang backtest yang bisa kalian gunakan untuk backtest tersebut gitu ya. Terus yang terakhir, hal apa saja yang kalian harus rangkum untuk mendapatkan hasil dari riset ini gitu ya. Jadi yang kalian lihat dalam backtest ini adalah yang pertama tentu saja win rate yang tadi saya bilang ya. Yang kedua itu data jamnya, jam kalian tradingkan itu berapa. Jadi kalau misalnya kalian backtest nih, kalian harus lihat nih di bawah ini ada jamnya, itu jam berapa yang memiliki persentasi paling besar kalian profit. Nanti kalian akan sadar sendiri kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, risk reward ratio itu sudah pasti juga. Kalian harus tahu pada saat kalian backtest sistem tersebut menggunakan risk reward ratio berapa. Yang paling sweet spot itu adalah 1:1,5 untuk risk reward ratio ya. Kemudian yang terakhir tentunya emiten ya, emiten atau jenis pair atau jenis koin ya. Kalau bisa tergantung, kalau di saham yaitu emitennya, kalau di forex itu adalah pairnya, kalau di koin itu ada, di kripto itu adalah koinnya ya. Kalian lihat itu yang paling match sama kalian punya sistem tuh yang mana yang paling bagus gitu ya. Kalian bisa coba di situ. Oke? Nah, sekarang langsung saja gua kasih tahu cara untuk melakukan backtest ya, teman-teman ya. Gua akan remove drawing semua ya seperti ini ya, dan gua akan mulai nih. Gue contohnya di sini menggunakan saham dulu ya, waskita di sini. Gue tinggal pilih time frame yang mau gue backtest berapa. Misalnya kalau di saham gue pakai H4 gitu ya. Terus kemudian gue potong dari sini, gue replay bar, nanti dia akan keluar garis biru seperti ini. Kalian tinggal klik aja mau start dari mana. Kalau gue di sini karena contoh ya, gue akan mulai dari sini misalnya ya, dari sebelah sini gue akan mulai. Oke. Nah, dari sebelah sini, nanti dia chartnya langsung otomatis kepotong. Kita langsung berada di tanggal 2 November 2020. Tuh, ya luar biasa nggak? Jadi chart sininya kosong. Kita bisa latihan, teman-teman ya. Kita bisa latihan dan kita bisa mengasah kita punya sistem trading. Misalnya, teman-teman ya, di sini gue mau menggunakan satu sistem dalam dalam trend market yang lagi trending. Sistem gue itu simple. Gue menggunakan moving average seperti ini, dua ya. Yang pertama itu gue pakai yang 21. Yang kedua itu gue pakai yang 90 ya. Keduanya itu adalah exponential moving average. Oke. Dan cara trading gue itu adalah kalau pada saat market trending, tandanya itu adalah ketika moving average-nya menghadap ke atas, dua-duanya membuat spasi seperti ini. Gue tinggal tunggu marketnya itu masuk ke sini, dan ketika dia bikin swing, gue akan entry ya. Nah, trading system gue seperti itu, simple teman-teman ya, sangat simple. Risk reward yang gue pakai 1:1,5. Jadi kalau misalnya stop lossnya itu 2%, TP gue tuh mesti minimal itu ya 3% atau 4% gitu ya. Jadi masih lebih besar TP-nya daripada SL-nya ya. Oke, sekarang gue sudah potong chartnya sampai di sini. Sekarang gue langsung melakukan backtest saja. Nah, di sini sudah mulai masuk nih ke sistem gue gitu ya. Jadi dia begitu naik, dia turun ya. Kemudian kita tinggal tunggu swing aja yang terbentuk di sini gitu. Jadi gue tunggu swing di sini, gue tinggal klik play seperti ini. Atau kalau misalnya play ini kan speednya bisa kita atur ya. Kita bisa atur seperti ini, speednya kita bisa atur. Nanti dia jalan sendiri tuh. Jadi jalan sendiri gitu ya. Nah, atau kalau gue paling suka fiturnya itu adalah gue tinggal forward aja. Gue tinggal pencet forward ini biar gue langsung, kalau forward tuh langsung yang kita mau ya speednya ya. Jadi kita setiap klik dia terbentuk next candle kayak gitu. Oke.
Nah, ini karena sudah masuk nih teman-teman ya, sudah bikin swing di sini, sudah kena masuk ke area 21 dan 90-nya dia sudah masuk. Terus dia sudah bikin swingnya sudah jadi. Jadi gue bisa entry sebenarnya di sini ya. Gue entry di sini, stop loss gue cukup di bawah ini moving average-nya. Kemudian untuk TP gue itu sampai risk reward ratio 1:1,5 aja ya. Nah, seperti ini. 1 dibanding 1,65 itu berarti lebih besar dari 1:1,5, berarti ini sudah masuk ke hitungan gue. Oke, gue tinggal next aja ya. Nah, sudah kena TP. Ya berarti ini trade pertama gue berhasil di sini gitu ya. Jadi gue sudah profit di sini. Gue berarti itu berarti satu trade, teman-teman ya. Hitungannya satu trade. Nah, berapa kali gue harus melakukan back test itu ke belakang? Kalau gue pribadi, gue minimal 50 kali trade. Gue untuk bisa make sure, bisa yakin bahwa trading system gue tuh sudah bagus kayak gitu ya. Sudah menunjukkan hasil yang atau statistik yang valid ya. Jadi semuanya itu harus ada minimalnya, yaitu adalah 50 kali trade ya. Jadi ini satu contohnya ya. Terus kemudian ya udah kalau sudah profit ini gua di remove, gua tinggal next lagi, tinggal tunggu aja nextnya tetap caranya sama sampai harganya masuk ke moving average, dia bikin swing gua entry. Kayak gitu aja, simple ya. Tinggal gua next terus. Ini masih belum kena, masih di atas harganya masih belum kena ya. Masih belum kena, masih di atas. Nah, teman-teman, ini sudah mulai masuk nih ya ke moving average tuh. Ya kan kalian bisa lihat ya, sudah mulai masuk ke moving average. Berarti saya tinggal tunggu yang namanya terbentuknya swing ya. Swingnya terbentuk, ini belum terbentuk. Nah, oke. Di sini tadi di candle yang sebelah sini ini swingnya jadi, teman-teman ya. Di swingnya jadi, yaitu tandanya gue bisa masuk di sini ya. Jadi gue masuk di sini ya. Kemudian untuk stop lossnya ya gue bisa taruh di bawah atau di gue batasin sampai ke misalnya let's say di bawah ini nih, low-nya sebelah sini ya. Gue tinggal taruh sini. Kemudian untuk TP-nya itu 1:1,5 ya. Jadi gue tinggal next lagi seperti ini, next terus. Nah, kena hit TP lagi teman-teman ya. Berarti udah 2 kali trade, ini sudah hit 2 kali TP teman-teman ya. Jadi setelah hit TP gue close lagi, ini baru 2 trade. Nah, kemudian gue tinggal tungguin lagi ketika dia masuk ke daerah moving average lagi teman-teman ya. Sebentar, ini belum. Ya tadi sebenarnya di sini bisa ya, cuman gue kelewat. Ya udah, kita tunggu nextnya aja. Tinggal tunggu lagi. Nah, oke. Di sini teman-teman ya, di sini swing terbentuk nih ya. Di sini swing terbentuk, swing low terbentuk, dia sudah kena ke daerah moving average. Gue tinggal pasang lagi di sini teman-teman ya. Gue tinggal di sini, gue open lagi di sebelah sini. Stop lossnya kalau di sini ketinggian, gue cukup di bawah sini saja. Kemudian untuk TP-nya gue 1:1,5 ya, 1:1,5 ini minimal. Ya udah, gue nextin lagi aja, tinggal next terus. Oke, nah di sini gue kena stop loss. Berarti dari 3 kali trade gue profit 2, stop loss 1. Kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, ini gue terusin. Nah, dia sudah break ke bawah. Seperti ini dan dia masih berada di dalam moving average. Walaupun gue sudah kena stop loss, gue bisa open lagi di sebelah sini karena tetap ini swingnya jadi, stop loss tetap di bawah ya, dan ini memiliki risk reward ratio yang bagus juga kayak gitu ya. Jadi ini trade keempat gue coba lagi. Masih belum kena stop loss. Ini terus gua next terus teman-teman ya, seperti ini. Oke, next terus. Oke, nah kalau misalnya dia sudah dempet seperti ini kan udah nggak sesuai sistem gua ya. Berarti ini bisa ada 2 pilihan. Gua mau langsung exit atau gue mau tahan aja sampai kena stop loss. Nah di contoh ini gue misalnya mau tahan aja deh sampai kena stop loss, nggak apa-apa gitu ya. Nah kemudian seperti ini terus belum kena stop loss ya, masih stop loss kita tuh masih di jalur yang ini nih, yang di bawah sini. Nah ini belum kena stop loss berarti ya. Kita next. Nah di sini udah kena stop loss, berarti dalam 4 kali trade gue 2 kali loss, 2 kali profit, dan ini trennya sudah berubah ke ke jalur bearish ya. Jadi ini gue sudah tidak bisa masuk di sini lagi. Jadi kalau kayak gini gue tugasnya cuma nunggu aja sampai kapan, sampai dia balik ke atas lagi. Kalau misalnya di dalam saham itu kan kita cuma bisa nge-buy ya, tapi kalau di crypto dan juga di forex itu bisa 2 arah. Jadi ini mungkin nanti bisa gue ambil sell kayak gitu. Oke, itu contohnya di saham. Sekarang gue contohin di crypto teman-teman ya. Misalnya di Ethereum. Sama aja ya, mau apapun instrumennya tetap aja sama ya. Jadi ini gue close dulu. Kemudian nih gue cari replay bar lagi misalnya ya.
Caranya pun tetap sama ya, caranya tetap sama. Jadi gue di sini misalnya gue potong dari sini teman-teman ya, dari sini gue potong, gue replay bar. Nah tetap caranya sama, gue menggunakan sistem yang sama. Gue tinggal tunggu sampai market trending, yang mana ini belum trending, jadi gue akan tunggu terus ya. Kalau misalnya ini salah pencet, ini gue replay terus gue taruh sini. Oke, nah ini pokoknya selama dia masih belum trending teman-teman ya, ini gak akan gue apa-apain gitu ya, gak akan gue entry ya. Gue tinggal tunggu moving average-nya tuh ngadep ke atas dulu, dan dua-duanya bikin space. Itu aja kuncinya ya untuk market yang trending. Nah ini belum. Gue akan tunggu terus sampai dia moving average-nya menghadap ke atas semua gitu. Jadi gue akan terus mencet-mencet ini sampai si moving average sudah mulai memotong ke atas. Nah teman-teman di sini mulai lihat ya, dia sudah mulai mulai ke atas dan sudah mulai membentuk spasi teman-teman. Di sini kita bisa menjadikan salah satu acuan juga. Nah di sini sudah mulai terbentuk nih spasinya menghadap ke atas keduanya, terus membentuk spasi. Saya tinggal tunggu begitu harga ke bawah dia bikin swing, gue bisa entry kayak gitu ya. Nah seperti ini belum swingnya belum jadi, belum close, tunggu sampai jadi swing. Oke. Nah ini swingnya jadi ya, jadi ini low-nya, terus dia bisa close di atas sini ya, ini berarti swingnya jadi. Gue bisa entry di daerah sini ya. Entry dari sini, stop loss di sini, risk reward 1/1,5. 1/2-nya di sini. Oke, ya udah gue tinggal next lagi aja kayak gini, next lagi, belum kena TP ternyata. Oke, hit TP ya, TP-nya sudah ke hit, berarti ini gue delete ya, gue remove. Gue masukin lagi, berarti ini gue cari trade lagi yang kedua di sini ya. Gue cari trade kedua, tinggal tunggu sampai masuk ke daerah bawah sini ya, sampai kena ke moving average-nya pokoknya. Nah ini masuk ke moving average, belum bikin swing, gue belum entry, tunggu sampai bikin swing. Oke, nah di sini sudah bikin swing teman-teman ya, gue bisa entry di sebelah sini tentunya. Dan kemudian untuk stop loss-nya di bawah sini, TP-nya 1/1,5. Oke. Nah seperti ini, gue tinggal next aja terus. Next terus. Oke, ternyata kita tidak kena TP, malah kena SL. Nah kalau kayak gini kasusnya, ini kan sudah hampir kena TP ya. Otomatis ini pasti gue akan naikkan ke BEP. Jadi pada saat dia turun, kita nggak rugi nih kalau dia berbalik arah. Kita kenanya itu cuman BEP-nya doang. Seperti itu untuk di Ethereum, di koin di kripto ya. Nah sekarang kalau di forex bisa nggak? Bisa. Misalnya saya di gold gitu ya, di gold ini saya pakai di sini. Terus saya mau cari di market yang lagi sideways juga seperti ini, sama. Ini close dulu. Misalnya saya potong dari sini gitu ya. Nah sama, potong dari sini kita tinggal cepetin aja sampai masuk ke kita punya sistem ya. Nah ini kan kalau misalnya kayak gini sebenarnya bisa nih masuk di sini, kita bisa asal ambil 1/1,5. Nah kalau ini sudah cross ke bawah berarti tidak bisa ya. Kita tinggal tunggu sampai dia bikin satu kenaikan lagi yang bisa bikin moving average itu menghadap ke atas dua-duanya dan membentuk spasi misalnya kayak gitu ya. Nah seperti ini sudah menghadap ke atas dan membentuk spasi. Di sini juga sudah terjadi swing, gue bisa entry di sebelah sini misalnya. Stop loss di bawah sini saja. Kemudian TP-nya 1/1,5 kayak gitu ya. Kayak gitu aja terus ya. Nah di sini, dia sudah mulai naik, sudah sampai sini gue naikin BEP dan sampai akhirnya dia kena profit gitu ya. Jadi ini trade pertama berhasil. Ini gue remove, kemudian ini gue bisa masuk lagi, dia turun lagi teman-teman ya. Tunggu sampai swingnya jadi, yaitu dia bisa close di atas candle yang ini ya. Tinggal gue next lagi. Nah dia sudah close nih teman-teman, swing sudah jadi, gue bisa entry di sini. Stop loss di bawah sini, TP 1/1,5. Oke, seperti ini. Nah 1/2, gue tinggal next lagi aja. Nah dia hit lagi TP, berhasil, gue remove, gue tinggal tunggu dia balik lagi. Seperti itu aja terus ya. Tinggal tunggu ke bawah lagi, kita tinggal tunggu sampai dia hit. Nah dia sudah hit, kita ke moving average-nya. Kemudian kita tinggal tunggu swing. Ini swingnya belum terbentuk. Oke, di sini swing terbentuk ya. Baru kita bisa entry di sebelah sini ya. Kemudian stop loss di bawah sini, TP 1/1,5 kayak gitu ya. Kita tinggal next aja. Nah udah kena hit lagi, hit TP. Ini berarti sudah hit TP, berarti ini saya remove. Dia balik lagi ke bawah, masuk ke daerah moving average-nya lagi, exponential moving average. Kita tinggal tunggu swing lagi ya. Tinggal tunggu swing lagi, ini sudah masuk. Swingnya itu di atas sini, di atas 19.26. Kita tinggal next terus. Belum terbentuk swing. Oke. Nah di sini swingnya sudah jadi nih ya. Kalian bisa lihat swingnya sebelah sini, ini sudah jadi. Kita tinggal entry di bagian sini.
close-nya di sini 1/1,5-nya di atas. Oke. Kita tinggal next saja. Kita lihat apa yang terjadi di sini. Nah, ini sudah naik lagi harganya. Nah, ini sudah menyentuh 70%. Kita BP-in kurang lebih di sebelah sini ya. Kemudian kita next lagi. Ini masih naik terus. Nah, akhirnya kena TP gitu ya. Masih kena TP. Dan berarti dari 4 kali coba tadi semuanya profit pakai cara seperti ini gitu ya. Oke, nah ini hal-hal kayak begini itu kalian lakukan sebanyak 50 kali trade ya untuk backtest tuh. Jadi kalian butuh data, kalau misalnya butuh data yang lebih panjang setahun nggak apa-apa. 2 tahun nih silahkan, dari 2 tahun yang lalu, dari 3 tahun yang lalu. Pokoknya sampai dapat 50 kali trade minimal. Terus kalian evaluasi, dari 50 kali trade itu saya loss berapa, saya profit berapa, kalian hitung win rate-nya. Yaitu adalah kemenangan atau profit pada saat kalian profit itu jumlahnya berapa kali dibagi 100 aja. Itu nanti kalian dapat win rate-nya berapa. Nah, kalau win rate-nya bagus, misalnya saya dapat win rate itu 60% dengan risk reward ratio 1/1,5 fix. Itu berarti itu sangat bagus. Kenapa? Dalam 60% itu berarti kan dalam 100 kali trade kalian 60 kali profit, dengan profitnya itu 1,5 kali lebih besar daripada loss-nya gitu ya. Otomatis itu dalam jangka panjang kalian akan make money. Ya, jadi caranya seperti itu, kalian bisa mendapatkan konsistensi dengan menggunakan cara backtest seperti ini. Dan kalau misalnya kalian ribet nih, aduh di TradingView backtestnya ribet, terus kalian mau pakai backtest apapun ya, tools backtest yang lain, silahkan ya. Yang penting kalian sudah mengerti idenya, fungsinya backtest itu untuk apa, tujuannya backtest itu untuk apa, dan gimana cara melakukan backtest itu kalian sudah paham dan berapa kalinya gitu ya. Intinya kalian sudah melihat reviews tersebut ya, sudah melihat hasil performance dari backtest kalian. Langkah berikutnya adalah kalian melakukan forward test, yaitu forward test itu artinya adalah kalian tinggal masuk ke demo account atau ke market yang beneran real trading, terus kalian start dari uang yang benar-benar kecil untuk modal awal untuk ngetes performance kalian di market real itu seperti apa. Ya, jadi bedanya kalian tidak bisa cepet-cepet ini, kalian benar-benar trading di di market yang lagi live kayak gitu ya. Nanti kalian sudah dapat 20 kali trade forward test, sudah berhasil, nah itu baru kalian masukin modalnya pelan-pelan, dinaikin, di scaling sampai akhirnya kalian bisa mencapai oke, saya sebulan tuh konsisten di harga ini loh, di range ini gitu loh. Nah, sesudah udah mendapatkan konsistensinya, baru kalian bisa masukin lagi, scale up lagi, kalian punya modal. Karena apa? Karena dari situ confidence kalian sudah terbentuk, dan juga mindset kalian sebagai trader itu juga sudah benar-benar jadi. So, menurut gue ini sangat penting backtest. Kalau misalnya kalian belum menguasai fitur ini, belum pernah belajar fitur ini atau metode ini, saran saya kalian sehabis nonton video ini langsung kalian coba, kalian sempetin pada saat libur atau weekend, sempetin latihan untuk backtest ini gitu ya. Dan satu hal yang sangat penting dalam backtest ini, jangan ganti-ganti sistem trading ya. Tradingnya pakai cara itu yang pertama, yaitu terus sampai nanti akhir backtestnya selesai, biar bisa kalian lihat nanti resultnya seperti apa. Oke teman-teman, mungkin dari saya ini dulu, semoga bisa bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman, jadi itulah penjelasan gue tentang gimana caranya untuk melakukan backtest di dalam trading. Jadi kalau misalnya kalian yang baru belajar technical analysis, semoga video ini bisa membantu kalian. Dan juga sekali lagi gue ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut buat join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Gue nggak pernah punya jasa investasi atau titip dana dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya kalian disuruh transfer, jangan sampai transfer karena itu adalah penipuan. Oke? Nah teman-teman, kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan channel ini dan merasa bermanfaat channel ini, kalian tentunya bisa subscribe. Dan juga kalian bisa bantu like dan share video ini ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Selama itu berhubungan dengan saham, kripto, dan juga forex, gue pasti akan bahas, baca komen kalian, dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.